Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Istiana. Saya akan membahas tentang organ reproduksi wanita dan laki-laki pada masa pubertas. Nah, pada organ alat reproduksi terdapat perbedaan antara pria dan perempuan. Ada pria yang bagian internal, yakni meliputi testis, epididysmis, vas deferens, kelenjar kelamin, saluran ejakulasi, dan uretra. Dan pada eksternal, skrotum, penis, gland penis. Dan untuk alat kelamin perempuan, yakni pada bagian internal, ada vagina, ovarium, fimbriae, infundibulum, tuba fallopi, rahim, serviks, dan saluran vagina. Dan pada eksternal, mons pubis, ada labium majoran, klitoris, dan himen. Lanjut, pada sistem reproduksi pria. Nah, di sini ada gambarnya dari ada lubang penis, kepala penis, ada skrotum, ada testis, ada vas deferens, ada uretra, kelenjar prostat, dan kandung kemih. Nah, alat reproduksi pria ini penting sekali, yakni fungsinya untuk mampu menjalankan prosesnya dengan baik, maka dengan keadaan fungsi dan struktur alat kelamin ini harus dalam keadaan normal agar menghasilkan keturunan dan berkembang biak dengan baik. Nah, bagian yang pertama di sini yang saya akan bahas yakni penis. Penis ini berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam alat kelamin wanita melalui pertemuan keduanya yang biasanya disebut dengan kopulasi. Penis juga merupakan organ yang tersusun atas otot otot yang dapat tegang yang dilapisi dengan lapisan kulit yang tipis. Proses tegangnya penis disebut dengan ereksi, dikarenakan adanya rangsangan yang membuat pembuluh darah pada penis terisi. Setelah sunat, pada bagian kulit tipis ini atau preputium yang dilapisi kelin penis akan dipotong. Penis juga memiliki fungsi untuk ejakulasi, yaitu mengeluarkan sperma melalui uretra, saluran dalam penis. Selama ejakulasi, otot-otot pada kandung kemih akan mengkerut untuk mencegah sperma masuk ke dalam kandung kemih. Oleh karena itu, tidak bisa kencing sambil ejakulasi. Lanjut, pada bagian kedua, yakni saya akan bahas tentang skrotum. Kantung yang berisi testis, juga biasa disebut dengan kantung pelir, terdiri dari lapisan luar kulit yang tebal dengan sejumlah kelenjar lemak dan keringat sebagai penyangga testis, sebagai pengatur suhu spermatogenesis. Karena untuk sperma itu harus dengan suhu 34 derajat Celcius. Tidak sama dengan suhu normal pada manusia. Suhu normal pada manusia yakni 36,6 derajat Celcius. Beda ya. Kemudian antara kantung yang sebelah kanan dan sebelah kiri ini tersusun atau dibatasi oleh sekat yang tersusun dari jaringan ikat, otot polos atau otot dartos. Kemudian jumlahnya juga sepasang. Kemudian ada penjelasan lagi tentang skrotum ini. Otot kremaster pada dinding skrotum akan mengendur dan mengencang sehingga testis menggantung lebih jauh dari tubuh atau lebih dekat ke tubuh pada suhu tertentu. Saat lebih jauh dari tubuh, berarti suhunya menjadi lebih dingin. Pada saat lebih dekat dengan tubuh, maka suhunya menjadi lebih hangat.
Lanjut, gland penis. Nah, di sini gland penis ini perluasan dari corpus spongiosum, jaringan spons dalam penis yang mengelilingi uretra. Banyak pembuluh darah dan saraf bersifat sensitif. Kulit yang menutupi bagian atas glans. Lanjut, pada testis. Testis adalah organ kelamin dalam pria berbentuk oval. Di dalam skrotum, testis juga berjumlah sepasang dan berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan hormon seks testosteron. Testis juga terletak di dalam skrotum yang merupakan organ baru gue atau memiliki lipatan kulit yang berfungsi untuk menjaga suhu testis agar spermatogenesis dapat tetap berlangsung. Kemudian, tempat terbentuknya sperma dalam testis itu juga dinamakan tubulus semiferus. Kemudian, terdapat pintalan-pintalan tubulus semiferus yang terdapat dalam ruangan testis yang disebut dengan lobulus testis. Satu testis umumnya mengandung sekitar 250 lobulus testis. Lanjut pada epididymis. Organ kelamin dalam pria yang berbentuk saluran berkelok-kelok terletak di dalam skrotum testis. Nah, pada ini yang dinamakan epididymis. Nah, dan berbentuk C. Berfungsi sebagai pengangkutan atau penyimpanan pematangan sperma. Sebelum memasuki epididymis, sperma tidak memiliki kemampuan untuk bergerak dan belum subur. Namun setelah epididymis menjalankan fungsinya, sperma sudah subur dan mampu bergerak walaupun belum sempurna. Setelah epididymis, sperma akan masuk ke dalam vas atau ductus deferens, lalu disalurkan menuju vesicula seminalis. Nah, di sini vas deferens. Saluran yang berbentuk tabung yang berfungsi untuk menyalurkan sperma ke vesicula seminalis dan sebagai tempat penampungan sperma. Dalam proses pematangan dan penyimpanan sperma, ductus deferens ini mendorong sperma dengan gerak peristaltik lambat menuju vesicula seminalis. Sedangkan saat ejakulasi, gerakan yang didapat dilakukan dengan cepat dan kuat sehingga sperma yang keluar dapat muncrat. Nah, lanjut. Bagian kelenjar kelamin. Organ-organ kelamin dalam pria yang berfungsi untuk menghasilkan cairan, tempat berenangnya sperma, dan cairan ini akan menjaga sperma tetap hidup dengan cara menetralisir asam karena cairan itu bersifat basah. Dalam bahasa sehari-hari, cairan ini kita kenal dengan air mani, sedangkan dalam bahasa ilmiah dikenal dengan nama semen. Dalam 1 mili air mani terdapat sekitar 60-100 juta sel sperma. Dan normalnya semen memiliki pH 7,2 dengan volume 3-5 ml dengan berwarna putih susu dengan kekuningan atau kekuningan serta sedikit kental. Nah, pada kelenjar kelamin ini terdapat 3 organ. Yang pertama ada vesicula seminalis atau kantung air mani. Kemudian ada kelenjar prostat. Kemudian ada kelenjar bulboretra atau ovari. Nah, apa sih vesikula dan
yang dua lainnya ini. Nah, vesikula seminalis yakni organ yang berupa saluran berbentuk tabung berjumlah sepasang di kanan dan kiri tubuh. Kemudian pada kelenjar prostat yakni organ yang berada di dalam kandung kemih yang berfungsi untuk mensekresikan cairan berwarna putih keabu-abuan yang bersifat basah. Kemudian yang terakhir Koperi yakni kelenjar yang berjumlah sepasang yang berfungsi untuk menghasilkan cairan lendir yang bersifat basah ke dalam saluran ejakulasi. Lanjut, uretra atau saluran ejakulasi. Nah, di sini teman-teman gambarnya. Ini nih. Nah, ini teman-teman gambarnya. Uretra adalah saluran yang terletak dalam penis yang berfungsi untuk tempat keluarnya sperma dan juga sebagai tempat keluarnya urin. Nah, sebelum lanjut pada sistem reproduksi perempuan, pada sistem reproduksi laki-laki ada istilah yang dinamakan dengan spermatogenesis. Pembentukan sperma tidak di dalam testis, tempatnya di dalam tubulus semiferus 2 sampai 3 lapis dinding luar tubulus semiferus merupakan epithelium germinal. Sel-selnya berdiferensiasi menjadi spermatogonia yang merupakan prekursus sperma. Spermatogenia terus-menerus memperbanyak diri dengan membelah secara mitosis. Nah, lanjut nih. Sistem reproduksi perempuan. Nah, banyak nih teman-teman, lebih banyak dari sistem reproduksi laki-laki. Di sini ada uterus, ada fundus, ada embrio, ada tuba fallopi, ada ovarium, ada fibra, ada miom, ada cervix, ada vagina, ada premetrium, ada endometrium, ada ovarium. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih fungsi-fungsi dari alat-alat yang sebanyak ini. Yang paling terluar di sini ada Mons Veneris, yang mana merupakan suatu bangunan yang terdiri dari atas kulit yang di bawahnya terdapat jaringan lemak menutupi tulang kemaluan, simfisis. Nah, di bagian luar nih teman-teman, bagian yang sedikit menonjol dan bagian yang menutupi tulang kemaluan atau simfisis pubis adalah atau dinamakan dengan mons veneris. Kemudian lanjut pada labia mayora atau bibir besar kemaluan. Ini bagian luar ya teman-teman yang saya jelaskan. Yang terlebih dahulu saya jelaskan ya. Labia mayora atau bibir besar kemaluan. Terdiri dari atas bagian kanan dan kiri lonjong mengecil di bawah dan bersatu di bagian bawah. Biasanya berbentuk seperti ini teman-teman. Bagian luar ini kan bagian dalam ya teman-teman. Nah, berbentuk seperti bibir. Kemudian bagian lanjutan dari mons veneris yang tadi itu teman-teman. Nah, lanjut pada labia minora atau bibir kecil kemaluan, berbentuk lipatan yang terdapat di dalam labia mayora. Nah, ini lebih masuk lagi ya teman-teman, udah mulai masuk ke dalam. Kemudian tidak memiliki rambut. Penyusunannya lemak dan pembuluh darah banyak memiliki sehingga saat bergairah seks dapat bertambah besar. Labia ini analog dengan kulit skrotum pada pria. Kemudian klitoris. Nah, klitoris ini juga termasuk bagian luar ya teman-teman. Klitoris ini merupakan suatu bangunan yang terdiri dari glans klitoris, korpus klitoris, dan kura klitoris. Organ klitoris ini mempunyai sifat erektil yang sangat sensitif terhadap rangsangan seksual atau saat berhubungan seksual. Banyak memiliki pembuluh darah dan banyak terdapat ujung saraf di organ ini. Dan
Bagian ini merupakan yang erektil seperti penis yang pada pria. Maka dari itu bersifat sangat sensitif dan erektil. Lanjut, yakni vestibulum. Rongga pada kemaluan yang merupakan vestibulum yang pembatasnya adalah labia minora pada sisi kiri dan labia minora pada sisi kanan. Vestibulum merupakan tempat bermuara uretra atau saluran kencing atau muara vaginal yang senggama. Dua lubang saluran kelenjar pada Bartolini dan sken yang mengeluarkan cairan seperti lendir pada saat berhubungan seks agar masuknya penis mudah. Kemudian himen atau selaput darah. Himen adalah selaput membran tipis yang menutupi lubang vagina. Nah, yang menutupi lubang vagina ini teman-teman saat mudah robek sehingga keperawanan dinilai dari suatu aspek ini ya teman-teman. Kemudian himen ini normalnya memiliki satu lubang agar agak besar yang berbentuk seperti lingkaran. Cairan atau darah saat menstruasi keluar dari tempat ini. Biasanya akan robek dan mengeluarkan darah pada saat melakukan hubungan seks pertama kali. Sisa-sisa himen disebut dengan karukula hymenalis atau yang akan tertinggal setelah melahirkan. Nah, lanjut pada alat reproduksi bagian dalam. Nah, di sini ada tuba falopi, ada embrio, ada uterus, ada ovarium. Nah, di sini saya akan membahas dari yang terdekat dengan luar dulu ya teman-teman, yakni vagina. Vagina yakni menghubungkan rahim dengan dunia luar. Panjangnya vagina sekitar 8 sampai 10 cm. Letaknya antara kandung kemih dan rektum. Kemudian lapisan terluar selaput lendir, fungsinya jalan lahir, sarana dalam menghubungkan seksual, serta saluran agar darah mengalir saat menstruasi. Kelenjar yang dapat menghasilkan cairan tidak dimiliki oleh vagina. Lanjut, yang kedua yakni rahim atau uterus. Organ berongga yang berbentuk seperti buah pir dan memiliki berat sekitar 30 gram dan tersusun atas lapisan-lapisan otot. Bentuk dari ruang pada rahim uterus adalah segitiga pada bagian atas yang paling lebar. Nah, seperti ini teman-teman. Fungsi rahimnya ini menerima ovum yang dibuahi ditanamin ke endometrium dan mendapatkan makanan dari pembuluh darah. Di mana secara singkat rahim sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Kemudian lanjut fungsi rahim. Fungsi rahim itu ada 3 ya teman-teman, sebagai alat tempat terjadinya menstruasi, kemudian sebagai alat tumbuh dan berkembangnya hasil konsepsi, sebagai tempat pembuatan hormon misal HCG. Kemudian lanjut lagi nih teman-teman. Secara histologi, uterus dibagi menjadi 3 bagian, yakni endometrium, miometrium, perimetrium. Endometrium yakni lapisan uterus yang paling dalam, di mana setiap bulan akan keluar sebagai darah menstruasi.
Dan miometrium yakni adalah lapisan tengah di mana terdiri dari otot polos. Dan perimetrium merupakan lapisan luar yang terdiri dari jaringan ikat. Kemudian lanjut lagi, dinding uterus terdiri dari 3 lapisan lagi, peritoneum, lapisan otot, dan endometrium. Uterus di dalam perut terapung-apung, tetapi terfiksasi oleh jaringan-jaringan ikat dan ligamentum. Ligamentum yang mengfiksir uterus yakni ligamentum cardinalis sinistra dan dextra atau Max Kendrot, dan ligamen ini berfungsi untuk mencegah supaya uterus tidak turun. Kemudian ada ligamen sacrouterinium sinistra dan dextra, kemudian ada ligamen rotundum sinistra dan dextra. Kemudian di saat persalinan, rahim adalah jalan yang penting karena janin dapat terdorong keluar dengan kemampuan otot tersebut, serta pembuluh darah akan tertutup uterus agar pendarahan pasca persalinan bisa dicegah. Rahim akan kembali ke dalam bentuk semula dalam waktu sekitar 6 minggu setelah proses persalinan yang biasa dengan dinamakan masa nifas. Lanjut ya teman-teman, di sini ada tuba fallopi atau oviduk, organ yang menghubungkan uterus atau rahim ke indung ovarium, yang disebut dengan tuba fallopi. Tuba fallopi juga disebut dengan saluran telur karena bentuknya seperti saluran. Jumlah organin adalah 2 buah yang nah, jumlah tuba fallopi ini ada 2 buah ya teman-teman. Yang panjangnya itu 8 sampai 20 cm masing-masing. Dan tuba fallopi merupakan bagian yang paling sensitif dan sering menjadi penyebab utama terjadinya kemandulan atau infertilitas. Fungsi dari tuba fallopi itu sendiri sebagai saluran spermatozoa dan ovum, penangkapan ovum, kemudian tempatnya terjadinya pembuahan, dan yang terakhir sebagai tempat pertumbuhan hasil pembuahan ke dalam yang untuk masuk dan mampu masuk ke dalam uterus atau rahim. Kemudian ovarium atau indung telur, dan panjangnya ini 2,5 sampai 4 cm. Hormon estrogen dan progesteron yang dihasilkan oleh ovarium juga berperan dalam proses menstruasi. Fungsi dari ovarium itu sendiri sebagai penghasil sel telur atau ovum, sebagai organ yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian ada perimeterium atau penyangga rahim. Ini teman-teman. Nah, penyangga rahim tempat yang menghubungkan rahim dengan tulang panggul yang merupakan lipatan peritoneum dengan berbagai penebalan. Pada manusia khususnya pada perempuan ini terdapat 2 fase, yang mana ada fase reproduksi saat masa menstruasi atau siklus menstruasi, kemudian pada proses saat hamil atau pembuahan. Cukup sekian dan bye-bye.